Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Pada kesempatan kali ini saya mau menerangkan mengenai tutorial bagaimana mengobati gangguan demam atau penyakit demam dengan pijat refleksi ya. Nah, penyakit demam ini biasanya tuh banyak penyebabnya ya. Bisa dikarenakan unsur dari daya tahan tubuh, bisa juga dari unsur pada saat mungkin kita ada terjadi sesuatu infeksi di dalam tubuh kita juga. Nah, itu juga bisa menyebabkan demam ya teman-teman. Nah, sebelum kita memulai, hal apa aja sih yang harus kita lakukan? Dan sebelum tahap memijat itu, biasanya kita lakukan yang namanya stretching atau pelemasan otot-otot yang ada di telapak kaki. Kenapa saya bilang seperti itu? Dikarenakan kadang-kadang kita menemukan telapak kaki itu tuh ininya keras kulitnya ya, atau ada kapalannya mungkin. Nah, itu harus kita lemaskan dulu. Nah, dengan cara mungkin kita tambahin hand body, minyak kelapa, juga minyak olive oil atau minyak urut. Nah, kenapa? Itu juga membantu nantinya dengan adanya pelembab-pelembab tersebut pada saat kita memijat itu tidak terjadi kelecetan, dan juga membantu untuk melemaskan otot-otot di telapaknya. Misalkan kita seperti ini ya stretchingnya ya. Jadi otot-ototnya ini nih kita lemaskan dulu ya. Kita giniin, baik yang di bawah maupun yang di bagian punggung kaki ya teman-teman ya. Oke, nah setelah ini maka urutan-urutannya juga kita harus mengerti ya. Kalau misalkan berdasarkan pengalaman yang saya punya, itu adalah 3 titik pertama utama itu adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Itu adalah 3 titik pertama yang harus kita pijat. Kemudian titik yang berkaitan yang ada di daerah kepala. Jadi yang daerah kepala ini ada otak, ada mata, ada hidung, saraf trigeminus, kelenjar bawah otak, dan lain-lainnya, dahi. Nah, itu didahulukan. Kemudian daerah metabolisme seperti lambung, pankreas, usus, dan teman-temannya ya. Nah, kemudian adalah sistem kelenjar yang keempat. Nah, itu supaya apa? Supaya urutannya nanti lebih maksimal hasilnya. Nah, oke teman-teman, nanti juga untuk mempermudah teman-teman dalam mengobati, saya juga sisipkan gambar-gambar daerah titik refleksi yang ada di dalam link deskripsi ya. Nanti bisa lihat di link deskripsinya ya. Oke, teman-teman, kita mulai aja. Yang pertama itu adalah ginjal ya teman-teman ya. Ginjal itu seperti di video saya sebelumnya, sekitar daerah-daerah sini ya. Jadi ini kita tentukannya dengan cara ini ada tulang yang nongol ya. Nah, ini ada legokan kedua. Nah, pas di legokan kedua inilah sejajar dia ginjal ini ya. Nah, jadi setelah di titik ini nih, titik yang ada tulang, kita begini, terus kita begini. Nah, titiknya di depan persis ini, tetapi di antara jari telunjuk dan jari tengah ya. Nah, kurang lebih di sini teman-teman, titik ginjal ya. Nah, itu titik ginjal teman-teman. Nah, ini lakukan pemijatannya seperti ini teman-teman ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini teman-teman ya. Atau bisa menggunakan alat bantu tongkat kayu pijat ya. Nah, untuk ini ada 2 jenis, ada yang tumpul, ada yang tajam. Yang tajam ini fungsinya adalah untuk biasanya ada di sela-sela tulang atau sela-sela sendi. Nah, itu kalau untuk yang lebar ini biasanya untuk area yang lebar. Oke, nah misalkan kita untuk ginjal kita pencet aja seperti ini. Nah, pada saat kita memijat, ini jangan titik yang kita pijat ini jangan lari-larian, atau tongkatnya atau titik pijatnya berubah. Jadi tetap
harus di satu titik itu, misalkan seperti ini ya. Dan tekanannya teman-teman, nah berbicara mengenai tekanannya ini harus kurang lebih 1 sampai 2 kilo. Bagaimana caranya kita mengetahuinya? Nah, caranya seperti ini. Misalkan ini ada timbangan, kita pencet aja seperti ini. Nah, bila mana tekanan yang kita udah tekan di timbangan tersebut sudah 1 sampai 2 kilo, maka kita sudah mengetahui kurang lebih, kira-kira kita bisa ngira-ngira lah, gampangnya lah. Ngira-ngira kurang lebih berapa tekanannya. Nah, ini lakukan 5 sampai 10 menit ya teman-teman ya. Jangan lupa selalu gunakan hand body lotion ya. Nah, kemudian titik yang kedua adalah titik saluran kencing ya. Saluran kencing itu sejajar dengan ini teman-teman ya, antara jempol dengan telunjuk di tengahnya ya. Nah, dia ini tepat ada di tulang sini nih, ada tulang. Nah, itu naik di sini sekitar situ ya. Nah, biasanya saya gampangnya begini, 1 2 3 gitu aja. Ini langsung begini aja. Nah, ini sejajar dengan ini ya, antara kulit ini dan kulit bawah. Nah, lakukan ini pemijatannya 5 sampai 10 menit, sama ini juga 5 sampai 10 menit ya. Karena ini berguna untuk pada saat nanti setelah pemijatan dia berguna mengantarkan atau mengeluarkan kotoran-kotoran yang penyebab gangguan penyakit yang diderita ya. Nah, karena kita berbicara dengan demam, otomatis itu adalah yang kita titiknya adalah daerah kepala. Kenapa daerah kepala? Karena ada kelenjar bawah otak. Nah, kelenjar bawah otak ini fungsinya adalah mengatur seluruh kinerjanya organ-organ bagian dalam. Nah, terutama mengatur kinerjanya kelenjar tiroid yang mengatur sistem metabolisme di tubuh kita. Nah, karena ini demam, otomatis kita ada kaitannya dengan kelenjar tersebut ya. Nah, ini kita pijat ya. Nah, kalau untuk yang di kelenjar bawah otak ini jangan terlalu kencang pijatannya, itu mungkin sekitar ya maksimal 1 kilo lah. Karena kalau terlalu kencang nanti sarafnya malah rusak dan tidak berfungsi ya. Jadi teman-teman juga harus perhatiin juga nih, dan selalu gunakan hand body lotion, jangan lupa ya. Nah, setelah ini kelenjar bawah otak ini, maka kelenjar paratiroid ya teman-teman ya. Semua sistem kelenjar itu harus kita pijat, karena ini demam ini berkaitan dengan sistem kelenjar. Makanya kelenjarnya yang harus kita pijat juga salah satunya ini paratiroid ya teman-teman ya. Nah, kelenjar paratiroid ini juga lakukan 5 sampai 10 menit. Nah, terus juga setelah itu kelenjar kelenjar tiroid, yaitu ada di sini. Jadi pada saat kita tarik begini, maka ini ada tulang ya. Ini ada tulang. Nah, ini di pinggiran tulang ini. Ya, kelenjar tiroid itu. Dia dari sini sampai melingkar begini ya. Nah, itu kita pijat begini ya teman-teman ya. Kita pijat 5 sampai 10 menit ya. Kemudian juga ada kelenjar adrenal. Itu persis di atas kelenjar ginjal. Nah, itu kita pencet juga ini kurang lebih 5 sampai 10 menit ya teman-teman ya. Dia mengatur tekanan darah salah satunya. Terus juga mengatur banyak sistem yang berkaitan dengan hormon di seksual. Nah, ini juga. Nah, kemudian kita pencet daerah kelenjar reproduksi ya. Nah, di sini yang ada di tengah tumit ya, di tengah tumit ini nih. Nah, itu jadi kita pencet. Nah, ini biasanya kalau kita raba nih, kadang-kadang nih kan karena biasanya paling sering kapalan di sini nih, makanya kita jangan pakai jari. Makanya kita pakai kayu, tapi dilembabkan dulu ya teman-teman ya, supaya gampang nanti maksimal. Nah, ini biasanya kelenjar reproduksi nih ya, indung telur atau testis ya kalau orang laki.
kurang lebih 5 sampai 10 menit juga ya. Ada juga di sini kalau ini di kaki kiri, maka ada yang namanya kelenjar limpa ya. Kelenjar limpa itu adalah fungsinya dia bila mana terjadi infeksi di dalam tubuh atau terjadi ada yang luka di dalam tubuh atau radang, nah itu kelenjar limpa berfungsi besar untuk melakukan penyembuhan. Nah itu posisinya adanya di sini teman-teman ya. Jadi dia adanya di bawah dekat ginjal ya teman-teman. Kalau kita ini ginjal nih, nah kurang lebih turunnya sedikit sih teman-teman, nggak jauh-jauh banget. Nah kurang lebih di sekitar situ, karena yang di sisi sininya ini gantung teman-teman. Nah ini dia ada di sini. Oke, ini di limpa ini dipencet sampai 5 sampai 10 menit ya. Nah ini harus benar-benar dipencetnya, karena ini nanti akan membantu untuk menurunkan demamnya ya. Nah, oke teman-teman. Nah, setelah itu kelenjar getah bening ya. Nah, kelenjar getah bening itu adanya di sini teman-teman. Jadi antara tulang ini, tulang jempol dengan tulang telunjuk ini biasanya di segitiga begini nih teman-teman nih ya. Nanti dia melebar. Nah, cuman dia dia begini nih teman-teman nih. Tuh. Nah, di sininya leher nih teman-teman. Nah ini kita panjang nih teman-teman, kita pencet dari sini. Bisa kita pencetnya begini ya, dari bawah ke atas teman-teman ya. Dari bawah ke atas, atau kita pencetnya begini ya teman-teman ya. Jadi dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Nah ini kelenjar getah bening bagian dada teman-teman ya. Ini. Nah kemudian ada juga kelenjar getah bening bagian perut teman-teman yang ada di sini. Di sekitar sini teman-teman ya, terus juga di sekitar sini teman-teman. Nah ini ada 2 di sini, kita pencet juga. Nah ini kalau ini kita tarik begini, nah ini ketemu mentok mata kaki ya. Nah ini kita bagian bawah depan ya. Nah ini tetap dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah kemudian juga yang bagian perut bagian ini juga dari bawah ke atas, bawah ke atas. Ini adanya persis di tengah ya, sejajar dengan ini nih, ada tulang nongol nih. Ini nih. Nah ini di sini. Maka kita lakukan lagi di kelenjar getah bening bagian atas. Di sisi sini teman-teman ya. Nah ini ada mata kaki ya. Ini mata kaki lebarnya segini nih. Nah ini persis di depannya ya. Nah, kita pencet di sini dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Oke teman-teman, biasanya setelah dipijat itu kita akan mengalami yang namanya dehidrasi atau kurang cairan. Karena kenapa? Karena mungkin kita capek menahan. Nah itu kita makanya saya selalu menyarankan agar pada saat setelah dipijat refleksi ini, orang tersebut dikasih air putih hangat atau teh manis hangat supaya tidak lemas. Dan itu juga membantu untuk memperlancar pengeluaran yang ada di tubuh pasien tersebut. Oke teman-teman. Nah kemudian ada juga efek-efeknya tuh, misalkan lewat air seni. Efek dari pijat refleksi itu mungkin air seni kita jadinya, atau air kencing kita jadinya lebih bau. Nah, terus warnanya keruh ya. Nah itu pertanda bagus teman-teman. Atau mungkin di kulit kita nih banyak keluar ruam-ruam, berarti kotoran itu keluarnya lewat kulit atau keringat. Nah bisa juga melalui luka-luka. Jadi kayak model ada kayak jerawat-jerawat di badan, tapi udah mateng-mateng gitu, agak kebiruan, keunguan gitu. Nah bisa juga lewat BAB teman-teman. Nah kalau lewat BAB itu biasanya tinjanya lebih lengket daripada biasanya. Nah itu adalah tanda-tanda yang memang normal untuk setelah dipijat refleksi. Untuk jelasnya nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang bertanya, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Dan teman-teman juga bila mana video saya ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke teman-teman yang memerlukannya. Silahkan di subscribe, like, dan share ya teman-teman ya, supaya makin berkembang ke depannya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.